warahmatullahi wabarakatuh. Karena kesalahan teknis tadi, karena videonya kereset, jadi saya akan mengulangi penjelasannya. Yang pertama, ayat jurnal eliminasi untuk transfer aset disesuaikan penjualan akhir tahun. Penyusutan per tahun 45 juta per 15 tahun sama dengan 3 juta. Akumulasi penyusutan 3 juta dikali 15 tahun sama dengan 15 juta. Nilai buku 45 juta dikurang 15 juta sama dengan 30 juta. Pada tanggal 31 Desember 2007, kas sebesar 40 juta, akumulasi penyusutan sebesar 15 juta, truk 45 juta, keuntungan 10 juta. PT Induk mencatat kehadiran PT Anak secara tunai. Truk sebesar 45 juta, kas sebesar 45 juta, mencatat pembelian truk. Jurnal eliminasi, truk sebesar 5 juta, keuntungan sebesar 10 juta, akumulasi penyusutan sebesar 15 juta. Pada tanggal 31 Desember 2008, truk sebesar 10 juta, keuntungan sebesar 10 juta. Penyusutan per tahun yaitu 40 juta per 10 tahun sama dengan 4 juta. Akumulasi penyusutan 4 juta, nilai buku 40 juta dikurang 40 juta dikurang 4 juta sebesar 36 juta. Jurnal eliminasi, saldo laba sama dengan 10 juta, truk 10 juta. Nomor 2 yaitu PT Norma membeli 90% saham berhak suara PT Olex pada tahun 2010 selama tahun 2014. PT Norma membeli 40.000 keranjang buah dengan harga sebesar 24.000 per unit dan menjual 25 unit ke PT Olex dengan harga 30.000 unit per. PT Olex menjual semua barang dagang tersebut ke retail sebelum tanggal 31 Desember 2014 dengan harga 45.000 per unit. Kedua perusahaan menggunakan metode persediaan virtual. Diminta buatlah jurnal yang dicatat PT Norma untuk pembelian persediaan penjualan kembali ke PT Olex pada tahun 2014. Buatlah jurnal yang dicatat PT Olex untuk pembelian persediaan dan penjualan kembali ke retail pada tahun 2014. Buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperolehkan untuk penyusutan laporan keuangan konsolidasi pada tahun 2014 untuk menghilangkan semua pengaruh penjualan antar perusahaan. Yang pertama yaitu ayat jurnal yang dicatat oleh PT Norma. Persediaan 960 juta, kas 960 juta, kas piutang 750 juta, penjualan 750 juta. Beban pokok penjualan yaitu 600 juta, persediaan 600 juta. Bagian B, ayat jurnal yang dicatat oleh PT Olex, persediaan 750 juta, kas atau hutan dagang 750 juta, kas piutang dagang 1.125 juta, penjualan 1 miliar 1.125 juta. Beban pokok penjualan sebesar 750 juta. Persediaan 750 juta. Bagian C, jurnal eliminasi. Penjualan 750 juta. Beban pokok penjualan 750 juta. Nomor 3 yaitu PT Purwakarta membeli 60% kepemilikan PT Tiara pada tanggal 1 Januari 2001. Sesuai dengan nilai bukunya pada tanggal tersebut, PT Purwakarta menjual obligasi dengan
nominal 800 juta, tingkat bunga 8% dan jatuh tempo dalam jangka 5 tahun langsung ke PT Tiara senilai 82 juta. Obligasi tersebut membayar bunga tahunan setiap tanggal 31 Desember. PT Purwaka menggunakan metode ekuitas dasar dan akuntansi kepemilikan di PT Tiara pada tanggal 31 Desember 2002. Neraca saldo dan kedua perusahaan diminta buatlah jurnal pada tahun 2002 pembukaan PT Purwakara sehubung dengan investasi di PT Tiara. Bagian B, buatlah jurnal 2002 pada pembukuan Purwaka sehubungan dengan utang obligasi. Bagian C, buatlah jurnal pada tahun 2002 pada pembukaan PT Tiara sehubung dengan investasi pada obligasi PT Purwaka. Bagian D, buatlah jurnal eliminasi untuk membuat kertas kerja konsolidasi tahun 2002. Bagian E, buatlah kertas kerja konsolidasi 3 bagian untuk tahun 2002. Pertama yaitu jurnal yang dicatat kas 6 juta, investasi pada PT Tiara 6 juta, pencatatan dividen dari PT Tiara 10 juta dikali 0,60. Investasi pada PT Tiara Tiara 18 juta. Pendapatan dari PT Tiara 18 juta. Pencatatan pendapatan dengan metode ekuitas sama dengan kali 0,60. Bagian B, jurnal yang dicatat oleh PT Purwaka sehubung dengan utang obligasi
utang obligasi. Beban bunga 6 juta. Utang premi sebesar 400.000 rupiah. Kas 6 juta. Pencatatan pembayaran bunga bunga 400.000 sama dengan 82 juta dikurang 80 juta. Dengan per tahun. Jurnal yang dicatat bagian C. Jurnal yang dicatat oleh PT Tiara Sehubung Investasi Obligasi. Kas sama dengan 6.400.000. Pendapatan bunga 6 juta. Investasi obligasi pada PT Purwaka 400